bagaimana cara pelekatan yang bagus pada bayi ya. Posisi pelekatan yang bagus itu adalah amubidapi. Amubidapi itu adalah di mana A-nya itu adalah areola. Areola itu adalah ini ya ibu-ibu, yang warna coklat di payudara itu adalah areola. Areolanya itu harus si mulut bayi itu jangan ke putingnya. Kalau ke putingnya ini maka si putingnya itu akan lecet. Tapi kalau misalnya di areolanya maka si puting itu tidak akan lecet ya. Jadi di areolanya yang dihisap ya, yang di lingkaran hitam di payudaranya ini. Ya. Sekarang mulut. Mulut bayi itu harus terbuka ke lebar ke atas ke bawah. Jadi di mana mulutnya itu jangan ada yang satu menutup gini, ada yang ke atas tapi dia dower. Dower itu artinya dia terbuka ke atas dan ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya terbuka ke atas ke bawah, jadi yang dihisap nanti yang kenanya bukan putingnya tapi areolanya. Amubi, bibir saya bahas. Amubi, dagunya itu menempel. Jadi si dagu ini menempel ke payudaranya. Jangan ada jarak sama sekali. Kalau misalnya ada jarak, berarti si yang dihisap itu dia tidak akan maksimal. Jadi dia tidak akan, jadi yang kena itu nanti malah puting, jadi malah luka ya, luka. Dan justru kalau misalnya tidak lengket, dagunya tidak menempel dagunya, dia tidak akan menghisap areolanya secara maksimal ya. Nah, dengan dagu nempel ke payudara itu tidak perlu ibu-ibu menekan payudara. Aduh nanti hidungnya nanti tertutup. Atau misalnya nanti si bayi tidak sulit bernapas, tidak ya ibu-ibu. Kalau dagunya nempel otomatis ada celah di mana si hidung bayi dengan payudara itu ada celah untuk bernapas. Jadi tidak perlu khawatir ya ibu-ibu. Amubida, dagu, amubida. Nah pipi si bayi itu, ini ada ibu hamil ini yang pakai baju polkadot, ini ibu baju pink, Inang bisa silakan datang ke rumah sakit Tarutung, stand Tarutung itu ibu ini, ibu silakan datang ke rumah sakit Tarutung, stand ibu sedang hamil ibu. Ini ada edukasi gratis untuk ibu hamil. Silakan datang ke Rumah Sakit Tarutung. Kami dari Rumah Sakit Tarutung meminta waktunya untuk edukasi konseling. Ibu ada waktu kan? Kapan? Sekarang? Rumah sakit Sebentar. Untuk konsultasi ini gratis loh Bu. Mumpung ada gratis bisa kita. Tapi nggak apa-apa, kami tidak maksa. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa datang kemari ya. Kenapa? Di sini tidak perlu ke rumah sakit. Bisa konsultasi sekarang di sini. Ada waktu kita enggak di sini. Ibu hamil keberapa nih sekarang? Hamil keempat. Halo temanku. Bisa mic-nya. Ini Rumah Sakit Tarutung sedang kedatangan ibu yang cantik pakai baju warna pink. Ibu baru apa? Baru butar-butar. Ibu anak keberapa bayinya? Anak keempat. Ini dulu ya. Anak keempat. Nih saya mau tanya nih, ibu ya. Anak sebelumnya menyusui ASI eksklusif nggak? Pakai ASI nggak? Kenapa rasanya? Apa? Lecet. Oh lecet. Nih nanti saya kasih tips ya Bu. Ini saya jamin anak keempat ibu ini bisa eksklusif. Ibu kerja nggak? Kerja Jualan. Tapi bukan apa kan kerja kantoran kan? Berarti bisa dibawa-bawa ya nanti bayinya. Nah itu sangat bagus banget. Oke Ibu, saya mau terangkan tentang menyusui. Nanti Ibu praktekkan ya. Nanti anak keempat Ibu itu nggak perlu beli susu formula. Keuntungannya apa kalau nggak beli susu formula? Nggak perlu uang kan, belinya kan gratis ya kan?
Gratis, nggak capek kocok-kocok. Oke, sekarang saya mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa memberikan pengetahuan Ibu tentang menyusui. Oke, Ibu. Ini saya mau menyusui cara proses menyusuinya. Oke, saya bawa boneka ya. Nah, Ibu, ini saya bawa boneka. Saya bawa boneka ini. Sebentar pesan. Boneka. Gini, Ibu, saya mau lihat Ibu cara megangnya. Megang bayinya kayak gimana waktu menyusui. Nah, gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa dalam menyusui itu jangan disiku ya. Itu udah bagus. Itu ada di sepertiga lengan bawah. Ini harus di sini. Jangan pas di sikunya, nanti dia nggak nyaman. Nah, oke, bayinya bisa kembali ke saya ya. Oke, Bu, kalau menyusui nanti ingat ya. Ini si apa namanya? Si telinga bayinya sama bahunya itu kalau bisa sejajar. Dulu waktu nyusui perhatiin nggak? Enggak kan? Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa itu sangat penting. Kenapa? Karena pada saat begini, ini si telinga perhatikan. Si telinga itu harus sejajar bahunya. Jangan nanti gini loh, Bu. Gini ya. Ini dia gini. Ini gimana coba? Ibu coba lehernya ke belakang, minum. Enak nggak? Nggak enak kan? Jadi ini harus telinganya, nanti telinganya Ibu perhatikan ya. Ini kepala jangan disiku, taruh di sepertiga atas. Nanti telinganya taruh ke bahu sejajar. Nah, perut ibu sama perut bayi harus berhadapan dengan ininya. Jangan begini. Ini kan dia ke atas kan, nah ini harus ketemu. Dan perut erat, perut seluruh, karena si bayi baru lahir itu kan masih kecil. Kalau masih kecil itu peluk sepenuhnya ya. Nah, itu posisi. Ibu udah ingat ya. Sekarang Ibu harus tahu juga pelekatan. Pelekatan itu artinya mulutnya dengan si payudara ya. Nah, sekarang Ibu harus ingat yang namanya, sebut kembali ya Bu ya, namanya amubidapi. Coba amubidapi. Oke, saya kasih tahu, A itu adalah areola ya. Areola ini adalah ini yang coklat ini. Jadi nanti pada saat si bayi ngisap jangan di putingnya Bu. Nanti kalau putingnya yang dihisap jadinya apa? Lecet. Jadi waktu lecet kan sakit kan Bu. Jadi nggak mau nyusuin kan, udahlah saya nggak mau nyusui lagi. Lecet kok gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dihisap areolanya, ini saya jamin Ibu nggak akan lagi lecet. Kenapa di areola? Nih saya buka nih. Ini anatomi payudara. Anatomi payudara ini yang hijau ini Bu, ini kantong nasinya. Ini kalau yang dihisapnya ini ada nggak keluar? Ini kan puting nih kan, puting. Ini kalau yang dihisap areola, ini yang hijau-hijau ini. Ini kalau ditutup, ini apanya? Areolanya. Jadi yang dihisap Ibu nanti ya, yang dihisap areola bagian bawah. Ya. Di sini paling banyak kantong apanya nasinya. Karena kalau di atas kan nggak mungkin kan, gini kan. Nah, ini paling bagus itu di areola bagian bawah A ya. Mu itu ada mulut. Mulutnya ini, mulut si bayi harus terbuka lebar. Terbuka lebar tuh kayak gini. Gitu ya. Mulutnya terbuka lebar, jangan kecil. Bi apa? Bibir. Kalau bibir itu harus yang yang terbuka ke atas ke bawah. Jadi bukan gini Bu, harus gini dua-duanya ya. Maaf ya, ini jangan yang gini. Jadi pas ngisap jangan gini, nutup. Satu nutup, enggak. Dua-duanya terbuka ya. Dagunya nempel. Ini kalau bisa dagunya, jangan ada jarak antara payudara dan dagu. Harus diperhatikan dagunya. Kalau dagunya nempel, apa yang terjadi Bu? Pasti ada celah antara hidung dan payudara. Jadi nggak usah capek gini-gini tekan-tekan. Nanti nggak bisa bernapas, nanti nggak bisa tertutup, nanti enggak. Kalau misalnya dagu nempel, pasti ada celah di antara hidung dan payudaranya.
Jadi tidak akan mungkin si bayinya sesak, ya. Amubidapi, pipinya itu harus menggembung. Kalau tidak menggembung, harus gini. Kalau tidak menggembung apa gini? Kalau gini apa ya yang dihisap? Kalau yang dihisap itu berarti adalah putingnya. Kalau putingnya yang dihisap, dia tidak menggembung pipinya. Dia gini. Nanti apa yang terjadi kalau misalnya pipinya tidak menggembung? Berarti dia putingnya nanti pasti lecet. Tapi kalau misalnya menggembung pipinya, dagunya menempel, itu tidak mungkin lecet. Dan menyusui itu adalah hal yang sangat menyenangkan, jadinya tidak akan ada luka. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya yang ibu harus tahu, ya, ASI itu tidak ditunggu untuk keluar. Kan biasanya gitu kan Bu, kalau melahirkan, jangan dong ASInya. Kita tunggulah, ASInya belum keluar. Tidak Bu, ASI itu tidak ditunggu. Tapi pada saat si bayinya itu menghisap, itu namanya keluar, namanya hormon. Nah, kalau nggak dihisap, kan nggak keluar hormon, karena rangsangannya itu dari hisapan. Kalau dihisap si bayinya, hormon ini yang di otak ini ada namanya hormon prolaktin, itu yang membuat si ASI keluar. Jadi ASI itu tidak ditunggu, tapi dihisap sama si bayinya pada saat itu loh bayi ASInya keluar, ya. Terus ibu pas keluar dari ASI kan, dari payudara kan warnanya nggak kuning, nggak putih kan, kekuningan atau bening. Nah itu justru yang harus diberikan sama bayinya, itu mengandung kolostrum. Nah itu Bu, waktu lahir si bayi, lambung si bayi itu masih sebesar kelereng. Tahu nggak Ibu kelereng? Itu besarnya cuma 7 cc aja, 5 cc. 5 cc aja udah cukup. Jadi nanti pada saat bayi Ibu nanti lahir, ingat ya Bu ya, pada saat lahir, hari pertama, lihat saja ASInya sejak pemberian ASI. Kalau hari pertama si bayinya baru 1 kali, itu cukup baik ASInya. Hari kedua 2 kali, hitung 24 jam. Hari ketiga 3 kali saja udah cukup. Berarti tidak perlu tambahan apapun. Dengan susu formula tidak perlu. Terus sampai hari ke-6. Kalau sesudah bayinya hari ke-6, cukup atau tidaknya itu nanti dari ASInya itu dia hitungannya 6 kali aja. Jadi kalau bisa 6 hari pertama jangan pakai pampers, biar tahu bahwa si cairan yang masuk yang menggunakan ASI itu cukup. Ya, itu yang tanda cukup. Jadi kan Ibu waktu melahirkan kan yang pengalaman sebelumnya, ini ASI saya cukup atau enggak. Makanya Ibu mungkin kasih susu formula ya. Nah itu Ibu lihat dari buang air kecilnya. Terus yang kedua, lihat selain buang air kecilnya itu dari apanya dia, kalau dia berat badan. Dari berat badannya kalau nanti dihitung, kalau misalnya ASI saja terus sampai bulan berikutnya naik minimal 500 gram, itu ASI Ibu cukup, nggak perlu tambah apapun. Ya, oke Bu, nanti bisa nggak? Yang saya terangkan ini cukup membantu nggak? Coba nanti Ibu praktekkan, nanti lahir kapan ini? Bulan 2 dah. Bulan 2 tahun depan ya. Nah itu bisa Ibu praktekkan nanti. Itu bisa nanti Ibu ingat-ingat, Amubidapi itu sangat penting sekali. Nanti mudah-mudahan nanti Ibu lahir nanti nggak pakai susu formula, pakai ASI saja. Nah nanti kalau misalnya dengan ASI saja Bu, nanti daya tahan tubuh si bayi kuat. Itu biasanya kalau saya sebagai dokter, kalau yang bayi yang tidak memakai susu formula, kalau misalnya demam ataupun dia sakit, saya tidak kasih antibiotik. Kenapa? Karena ASI itu kan udah mengandung antivirus, anti kuman. Ya, dengan ASI saja itu nggak perlu obat. Kecuali obat demamnya perlu kalau memang ada demam. Tapi untuk antibiotik saya tidak memberikan. Oke Bu, gimana Bu? Udah jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Udah cukup ya, nanti ingat-ingat ya Bu ya. Amubidapi kalau bisa dicatat sekarang, atau diingat-ingat kata-kata itu nanti Ibu bisa praktekkan, karena masih lama ya sekarang bulan 10, mudah-mudahan ingat
Sekarang ibu catat gimana di HP atau Amu Bidapi itu. Kalau udah tahu nanti pasti lancar mengisuinya. Ya, Bu ya? Iya. Kasih dong. Oke, sama-sama. Buku tamunya ibu isi ya. Tinggalnya di mana, Bu? Gak harus ter. Nanti ada USG gratis ya? Ada USG gratis? Nggak ada USG. Oh, jadwalnya kapan Kak USG gratis? Tanya. Nanti Bu ada jadwal kita Rumah Sakit Tarutu kalau mau USG gratis di depan stand itu ya. Semalam. Oh semalam udah lewat. Nantilah ibu lain kali ya. Ada. Oke, sama-sama Bu. Udah pakai musik. Bentar lagi saya mau beli.